Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke, sebetulnya gue bikin konten ini termasuk telat sih yang pembahasan kali ini. Tadinya juga gue mau bikin selesai pertandingan Manchester United versus Arsenal. Manchester United kalah 0-1. Mungkin nanti gua bahas juga di konten selanjutnya gua apa namanya? Walaupun sama-sama telat ya, tapi emang gua harus menyuguhkan ini karena sepanjang perjuangan timnas U23 Piala Asia dan baik itu di Piala Asia maupun di kualifikasi Olimpiade, gua selalu menyajikan konten untuk kalian semua. Oke, kali ini yaitu tentu saja timnas Indonesia U23 gagal lolos karena dikalahkan Guinea 0-1. Gua bahas pertandingannya sedikit. Oke. Sebetulnya timnas Indonesia maupun timnas Guinea itu sama-sama bermain jelek, sama-sama bermain kurang bagus, sob. Apalagi timnas ini, kalau kalian menyoroti permainan timnas Indonesia, banyak banget kesalahan passing, beberapa kali melakukan blunder elementer di setengah lapangan akhir pertahanan timnas Indonesia. Kalau timnas Guinea-nya jago, kalau timnas Guinea-nya bisa memanfaatkan peluang tersebut, bisa memanfaatkan momen-momen tersebut, otomatis ya jelas aja timnas Indonesia bukan kalah lewat gol penalti aja, tetapi bakal tercipta gol-gol bagus dari Guinea juga. Cuman ini Guinea juga nggak bisa memanfaatkan, cuman main asal tubruk buka ruangnya mengandalkan speed doang, di blocking pemain Indonesianya, ditabrak juga, ya begitu aja terus. Makanya gue bilang dua-dua tim tersebut sama-sama bermain nggak bagus, sama-sama bermain kurang, sama-sama bermain jelek. Oke sob. Nah, tetapi kalau kalian menyoroti penalti pertama Junia, itu menurut gua sah penalti karena ada sentuhan dari Witan Sulaiman, walaupun sentuhannya tipis, tetapi itu mengganjal kaki pemain Junia dan ya layak penalti. Tetapi kalau untuk penalti Juina yang kedua, gue bilang itu slidingnya Dewangga termasuk sliding bersih. Bolanya dia duluan untuk mengambil momen bolanya tersebut. Wasit fatal banget memberikan penalti yang kedua untuk Juina. Tapi good job banget Hernando Ari. Oke. Lagi-lagi terus patut diapresiasi, tepuk tangan semuanya untuk Sintayong yang membela mati-matian sampai timnas Indonesia mau diperjuangkan saat Piala Asia ataupun kesempatan terakhir mendapatkan tiket Olimpiade. Dia menunjukkan reaksi terhadap timnas yang luar biasa. Dia menunjukkan kalau dia cinta, dia peduli terhadap timnas Indonesia. Apalagi kalau dengar kabar kan setelah pertandingan pemain-pemain mendarat di Indonesia tadi sore apa kemarin sore ya, banyak yang diwawancara dan Sintayong tuh mengeluarkan kekecewaannya sampai dia menangis. Oke. Ya, kita benar-benar kita harus hargai banget di bawah kepelatihan STY ini, dan gue setuju banget kalau tetap pelatihnya dipegang oleh STY karena dia menunjukkan progres, dia menunjukkan prestasi, dia menunjukkan kerja nyatanya untuk sepak bola Indonesia sob. Oke. Ya, terus balik lagi ke permainan. Kalau dibilang Nathan tuh melakukan 2 blunder fatal, tetapi Nathan juga yang menggendong, membantu permainan mengalirkan bola Indonesia. Terus ada Marcelino kelihatan kayak down drop banget mentalnya. Ya emang sih dia mengurangi egoisnya, dia mengurangi dribbling shooting asal-asalannya dia di suatu momen, di momen yang kurang tepat. Tetapi gua tetap setuju banget buat yang selalu bilang kalau Marcelino itu talenta terbaik, yang mempunyai skill terbaik, yang mempunyai sentuhan bola terbaik saat ini di timnas yang
berasal asli dari Indonesia, bukan pemain keturunan yang dari luar ya. Oke sob, tetapi dia kemarin karena benar-benar pergerakannya di marking ketat oleh pemain Junia, pergerakannya benar-benar dibatasi dan tidak ada minim support lain. Dia tidak udah passing, tidak egoisnya udah kelihatan kok. Oke, jadi berhenti menghujat. Oke. Nah, terus untuk siapa lagi? Untuk Dewangga masuk menggantikan Komang, itu bagus banget. Oke, langsung aja deh, gue mau urutin 5 pemain terbaik timnas Indonesia U23 melawan Junia. Walaupun kita mendapatkan hasil buruk, tetapi dia layak mendapatkan penilaian ini menurut gue sob. Oke, yang pertama itu ada Pratama Arhan. Pratama Arhan walaupun badannya kecil itu, dia terus-terusan duel, dia tampil solid walaupun kakinya 2 kali apa 3 kali diambil sama pemain Juenia, tetapi dia berjuang, dia menunjukkan fighter yang kuat saat melawan Juenia. Yang keempatnya mungkin ada siapa ya? Jelas ada bukan Rafael Struijk tapi Ivar Jenner. Ivar Jenner adalah satu-satu pas Nathan di belakang, dia benar-benar kerja keras di lini tengah sendirian, menjadi apa ya, menjadi filter pemain tengah di lini timnas U23, dan dia layak mendapatkan itu. Tentunya passing-passingnya, ketenangan mentalnya di lini tengah kalau menurut gua. Ketiga ya tentu aja ada Witan Sulaiman. Kalian tahu sendiri di bawah kepemimpinan Cap Witan waktu melawan Junia kemarin, dia melakukan protes ke wasit yang seharusnya itu memang tidak terjadi. Dia melakukan tanggung jawab yang berat, dia maju mundur sampai palanya berbenturan bocor kena 5 jahitan. Benar-benar layak diapresiasi banget kinerjanya Witan Sulaiman lawan Junia. Yang kedua itu ada siapa lagi ya? Ada Dewangga menggantikannya Perang Komang, itu benar-benar luar biasa, benar-benar fight walaupun dia baru bergabung beberapa hari di timnas U23, tapi dia menunjukkan kualitasnya dan dia menjawab, dia mempunyai kualitas. Yang pertama tentunya tetap Nathan lah. Nathan ditaruh di belakang. Nathan blunder 2 kali, babak kedua dirubah formasinya sama STY, dia dimainkan di lini tengah. Lini tengah kita so pasti lebih hidup walaupun masih kacau balau juga. Dia menghidupkan, memberi nyawa kembali kepada timnas U23 kita, apalagi setelah kejadian gagal penalti yang ditepis Hernando Ari. Permainan Indonesia kayak terkejut, mentalnya kayak meluap ya, bola passing fighter ya otomatis ya dari Nathan. Oke sob, kalau menurut gua gitu aja. Sekali lagi tetap dukung timnas Indonesia kita apapun itu hasilnya. Semua target sudah dicapai, semua target bahkan dilebihkan, dan sesuai janjinya ditepati oleh pemain timnas kita mencapai semifinal dan dengan coach STY. Jadi udahlah, stop menghujat-hujat pemain timnas kita dan stop, apalagi kalau di berita-berita terakhir kan netizen kita banyak yang membuli juga pemain Junia ya. Nggak usah lah sob, no rasis lah. Oke, kalau menurut kalian gimana sob? Oh ya, Nathan emang melakukan 2 blunder, tapi dia melakukan blok yang gemilang fantastis. Dia berdiri di posisi yang tepat sampai akhirnya Junia gagal membuat skor jadi 2-0 gara-gara blok penting Nathan satu lagi. Oke.